إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiada ungkapan rasa syukur dengan lisan mengucap khairud doa merupakan kalimat pujian kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Pada hari ini Allah limpahkan nikmat yang banyak kepada kita semua. Allah mudahkan langkah kita mengayun di rumah Allah yang mulia ini. Di tengah fitnah kehidupan dunia, Allah mudahkan kita tetap menjadi sebagai hamba Allah, mengabdi kepadanya. Bersyukur, meyakini bahwa seluruh nikmat hanya datang dari Allah, bukan karena kepandaian dan kecerdasan kita. Memanfaatkan seluruh nikmat tersebut sebesar-besar pengabdian kita kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat. Itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, sungguh dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Wa man kafar, barang siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyun hamid, sungguh Allah maha kaya lagi maha terpuji, tidak membutuhkan sedikit pun makhluknya. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'a, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa Ala. Takwa sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu katakan, ayyuta'allah wa la yu'sa, kau taati Allah tidak kau durhakai, wa ayyuzkara wa la yunsa, dan kau ingat selalu Allah tidak kau lupakan, wa ayyushkara wa la yukfar, kau syukuri Allah tidak kau kufuri nikmat-nikmatnya. Inilah bekal yang terbaik yang Allah perintahkan, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, dan bekal yang baik itu adalah takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara unsur ketakwaan yang paling utama dalam diri manusia
yaitu apa yang ada di dalam hati manusia, yang terrefleksi dalam amal perbuatan kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga dalam riwayat hadis Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke dada beliau 3 kali, takwa itu letaknya di sini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia mudah berubah, sebagaimana iman yang bersifat fluktuatif. Dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Maka orang kenapa bisa berubah? Karena hatinya merupakan dasar perubahan apa yang ada dalam diri manusia. Maka jangan remehkan masalah hati yang merupakan sumber dari ketakwaan seseorang. Maka hati inilah yang menyebabkan orang bisa menjadi beriman, atau sebaliknya dia bisa menjadikan orang itu menjadi kufur. Maka teguh di dalam keimanan dan amal soleh, semua bermuara pada hati, yang Allah Jalla wa'ala melihat manusia itu dari hati, dan apa yang terrefleksi dari hati tersebut berwujud amal perbuatan. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha la yanzuru fi suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah, rupa, dan juga kepada harta kalian. Walakinnallah, akan tetapi Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat kepada hati dan amalan yang ditimbulkan oleh hati. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan keteguhan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Teguh hati di dalam kalimat Rabbunallah, inilah yang merupakan kesuksesan besar seseorang apabila keluar dalam kehidupan dunia ini menuju kepada kehidupan yang abadi, diawali kehidupan barzah. Sehingga para malaikat itu pun akan mengatakan la takhaf, jangan kau takut, la tahzan, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kau dengan surga, allati kuntum tu'adun. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Fussilat pada ayat ke-30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Maka para malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, jangan kau takut, jangan kau sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Ismail ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Mereka yang teguh dalam ucapan Rabbunallah, kemudian dia istiqomah dalam ucapan tersebut, yakni al-ikhlasu fil amali wa'mal li ta'atillahi bima syara'a lahum. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beramal, beramal karena taat kepada Allah, dan beramal sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhlas, al-munafi lisyirki war riya, dia jauh dari kesyirikan dan jauh dari riya. Beramal karena taat kepada Allah Jalla wa'ala, serta apa yang diamalkan itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berarti orang tersebut jauh dari perbuatan syirik, jauh dari perbuatan bid'ah. Maka orang tersebut, kata Allah Jalla wa'ala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepadanya. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan, yakni pada saat kematian seseorang akan didatangi oleh beberapa malaikat. Di samping malakul maut yang mencabut nyawa,
ada dua malaikat yang akan membawa ruh itu naik ke langit. Maka malaikat itu akan mengatakan, la takhaf, jangan kau takut. Jangan takut terhadap apa? Kehidupan akhirat yang akan kau hadapi. Apa yang akan dihadapi kehidupan akhirat? Yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, hari diperhitungkan amal perbuatan. Yaumul mizan, hari ditimbang baik dan buruk. Yaumul haud, hari telaga di mana Rasul menunggu di telaga beliau. Yaumus sirat, hari ketika meniti titian sirat. Yaumul jaza, hari pembalasan, al jannah awin nar, surga atau neraka. Itulah yang akan dihadapi. Kata malaikat, la takhaf, jangan kau takut. Yang kedua, la tahzan, jangan kau sedih. Apa maksudnya kalimat jangan sedih? Jangan kau sedih terhadap urusan dunia yang kau tinggalkan di masa lalu, berupa keluarga, anak, istri, harta, bahkan hutang piutang. Kata malaikat, aku akan menggantikan hal itu untukmu. Demikian pula ucapan malaikat, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, bergembiralah kau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Ikhwatal iman, tidak ada kesuksesan yang tertinggi, kesuksesan yang besar apabila seseorang diberi kabar gembira akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat, yaitu jannah, yaitu surga. Itulah hakikat kesuksesan yang sebenarnya. Apabila seseorang keluar dari alam dunia ini membawa tauhid, membawa keimanan, membawa amal saleh yang dilakukannya secara istimrar sampai datang kematian kepadanya. Itulah cita-cita seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini. Maka apapun fitnah yang akan kita hadapi dalam kehidupan dunia selagi kita masih hidup, bagi orang mukmin semua itu adalah cara agar kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah berupa pahala dan kedudukan yang tinggi. Maka diperintahkan kita untuk bersabar menghadapi segala macam fitnah kehidupan dunia ini. Maka kita dianjurkan berdoa sebelum kita ucapkan salam, berlindung dari fitnah kehidupan dunia dan kematian. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, idza tashahhada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian selesai bertasyahud, maka hendaklah falyasta'id billah, hendaklah kalian minta perlindungan kepada Allah min arba', dari 4 perkara. Nabi mengajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa jahannam, dari siksa kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan saat inilah kita sedang hadapi, yang terdiri dari fitnatus syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahab wal fiddah wa min wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah rangkum fitnah dunia berupa syahwat, yakni fitnah wanita, fitnah anak-anak, fitnah harta melimpah dari emas dan perak, kendaraan-kendaraan pilihan, binatang-binatang ternak dan juga sawah ladang. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan pada sisi Allah lah tempat kembali yang baik, itulah surga Allah Jalla wa'ala. Setelah fitnah dunia, kita nanti akan menghadapi fitnatul kubur, yakni fitnah kematian. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencari siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka
di tengah fitnah yang melanda kehidupan kita hari ini, hendaklah di antara kita jangan sampai berhenti untuk menuntut ilmu, karena itulah yang akan menjadi penerang, petunjuk jalan untuk menghadapi berbagai macam fitnah yang dahsyat sampai kepada datangnya puncak fitnah, yaitu Al-Masihud Dajjal. Yang kedua, apa yang sudah kita ketahui dari ilmu yang kita pelajari di antara ilmu-ilmu syar'i, maka segera amalkan, karena Nabi perintahkan untuk segera mengamalkan sebelum datang ujian yang lebih berat dari hari ini, karena dimungkinkan ujian yang akan datang lebih dahsyat sampai datangnya, yakni fitnatul Dajjal. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi dan Muslim, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal soleh, fitanan, sebelum datang fitnah yang begitu banyak, kakito'il lailil mudlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Itulah Nabi menggambarkan tentang fitnah akhir zaman, fitnah yang datang bertubi-tubi. Setelah satu fitnah usai, datang fitnah yang lain terus, tidak akan pernah berhenti sampai datangnya Al-Masihud Dajjal. Sehingga nanti akan terjadi yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari seorang beriman, di sore hari dia menjadi kafir. Wa yumsiya mu'min wa yusbihu kafir. Di sore hari dia beriman, di pagi hari dia menjadi kafir. Begitu mudahnya orang berubah. Hanya dalam hitungan sekedap saja, sejenak saja, antara pagi dan sore dia mudah berubah. Kenapa demikian? Karena begitu dahsyatnya fitnah itu menerpa kehidupannya. Kenapa seperti itu terjadi? Yabi'u ahadukum bi aradin minad dunya. Nanti kalian banyak yang menjual agamanya dengan dunia yang murah harganya. Na'udzubillah. Maka kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala diberikan keteguhan iman untuk menghadapi fitnah kehidupan dunia ini, agar kita tetap bisa menjadi hamba Allah mulai hari ini sampai kematian kita. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, tanpa pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin kita tidak akan sanggup menghadapi berbagai macam makar yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya, minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Allah Jalla wa'ala sudah memberikan senjata yang terbaik, yaitu doa dan zikir. Maka jangan sampai lepas kita dari doa dan zikir, senantiasa minta berharap pertolongan dari Allah, dan senantiasa yakni mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari, agar hati kita ini tidak mudah berubah, supaya kita tetap teguh dalam iman dan amal saleh sampai kematian kita. Maka jangan lupa doa-doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Di antara doa yang wajib atau harus kita baca agar kita tetap memiliki keteguhan hati, yakni pertama dalam surah Ali Imran surah ketiga pada ayat ke-8 yang berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah kau memberikan petunjuk kepada hati kami, wa hab lana min ladunka rahmah,
dan berilah kepada kami karunia dari sisi Engkau, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Yang kedua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Abu Hurairah, Abdullah bin Amr al-As dalam Sahih Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna quluba bani adama ala isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati seluruh anak Adam itu terletak di antara dua jari Allah, bagaikan satu hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sanggup menggerakkan sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Kemudian Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati manusia, gerakkan hati kami wahai Allah ala ta'atik, untuk senantiasa taat kepadamu. Yang ketiga, doa yang sering dibaca, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwa beliau sering mengucapkan kalimat, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami untuk senantiasa berada di atas agamamu. Yang keempat, doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, dipegang tangan Mu'ad seraya dikatakan oleh beliau, ya Mu'ad, la uhibbuk, wahai Mu'ad, wallahi, demi Allah, sungguh aku cinta kepadamu. Ucapan itu diulang sampai 2 kali. Kemudian Nabi mengatakan, akan tetapi Mu'ad, jangan kau lupa, setiap solatmu, di ujung solatmu, jangan kau tidak mengucapkan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, berilah aku pertolongan agar aku selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki amal ibadah kepadamu. Maka siapapun yang selalu bersyukur kepada Allah, mengingat Allah dan memperbaiki amalnya, itulah orang yang teguh di dalam keimanan dan amal solehnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya munzilal barakati wa ya qadiyal hajat fil barri wal bahr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa was sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa min al buldan al muslimin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.